Halo guys, kembali lagi di channel Imam Towi GP. Dan kali ini kita akan membahas seputar Pedro Acosta, pembalap muda berbakat. Oke, inilah yang menjadi masih muda, nama juga ya, masih muda, ambisius dan ingin menantang senior gitu. Maksudnya ingin membuktikan kepada senior bahwa dia itu bisa. Kadang dia di apa ya, awal-awal musim tuh masih oke lah gitu ya, masih bisa melawan, masih menyaingi senior gitu ya, masih melawan yang top-top di rider-rider. Tapi ketika pertengahan menuju akhir gitu kayak melempem ini Pedro Acosta, justru dia banyak ini ke gravel gitu, malah jatuh mulu gitu dia. Apakah apa namanya, dia banyak jatuh gitu, bukan jatuh dari pohon tapi jatuh dari motor gitu. Kenapa dia tuh jatuhnya tuh kadang waktu masih ingat nggak kalian waktu dia di Sepang lagi, waktu di Jepang gitu ya, di Jepang waktu itu dia ingin udah jadi terlalu ambisi atau dia terlalu tergesa-gesa, pada akhirnya dia malah jatuh padahal dia ada di posisi 2 atau 1 itu ya, di belakangnya Peko atau di depannya Peko gitu. Tapi dia ketika di seri Jepang ya, tapi dia jatuh gitu, itu sayang banget. Padahal kalau dia sedikit bersabar dan dia jangan terlalu ngepush gitu, maksudnya hati-hati, karena kan kesalahan dikit itu bisa menyebabkan jatuh gitu. Jadi patut disayangkan gitu ya kan. Sebenarnya saya duga-duga ini ya, ini si Pedro ini bisa setidaknya memeriahkan persaingan gelar ataupun ada di papan atas gitu ya, dan bisa ngerecokin di depan lah gitu ya. Tapi akhir-akhir pertengahan musim sampai akhir musim justru kok dia banyak jatuh gitu, banyak kadang ya kurang konsisten gitu. Itu yang perlu untuk jadi juara dunia itu kan pertama harus konsisten dan harus tahu strategi gitu. Jangan menggebu-gebu dan buru-buru dan ingin mengalahkan tapi malah ujungnya jatuh gitu. Itu yang disayangkan gitu ya. Tapi memang dari masa kecilnya Pedro Acosta kita bisa kita contoh bahwa ketekunan, kerja keras dan bakat itu perlu untuk menjadi sesuatu yang bisa menjadi sorotan publik seperti itu ya. Seperti Pedro Acosta, dia bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang definisi kerja keras dan ketekunan di masa kecil yang benar-benar jadi bakat itu memang dari kecil itu ya, dari bocil yang memang dia tertarik dengan hal itu. Udah sampai dewasa pun dia terus mengolah skill balapnya seperti Pedro, yang pada akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia itu beda dari rider-rider lainnya yang males, mungkin yang gimana gitu ya. Yang jelas ini adalah inspirasi gitu ya. Ini adalah inspirasi bagi siapa saja yang ingin mencapai tujuan apapun, entah kesuksesan atau sesuatu untuk kebaikan seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian tentang Pedro Acosta ini di musim depan ya? Walaupun nanti kita bahas lagi gitu ya tentang mungkin ini kebangkrutan KTM gitu ya, tentang rider-rider lain dan juga tentang ini. Tapi bagaimana tentang Acosta nih musim depan, apalagi KTM ini kan terancam bangkrut ya, tapi apalagi katanya pembekuan mesinnya itu dimatikan, pembekuan mesinnya itu dihentikan gitu ya. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa Pedro Acosta ini akan pindah ke Ducati ya, karena Ducati itu ya pasti tahu pembalap-pembalap yang potensial, pembalap-pembalap yang bisa mengangkat Ducati dan apalagi motor Ducati kan bisa nyetel gitu ya. Pedro Acosta ini kan memang berbakat dan ini kesempatan dalam kesempitan bagaimana gitu ya, mengambil Acosta dari KTM gitu ya. Padahal kan Acosta setahun gitu ya, pertengahan tahun dia membuktikan bahwa dia bisa unggul dari Jack Miller gitu ya, bisa unggul dari
Mas Agus gitu yang rekan timnya itu siapa, Mas Augusto Fernandes gitu ya. Daripada itu dia promosikan ke tim pabrikan bersama Brad Binder gitu. Dan itu tapi setelah masuk pabrikan malah terjadi krisis, katanya PHK di mana-mana gitu KTM ini. Dan Acosta ini berapa kontraknya ya? Ada yang tahu kontraknya berapa tahun di KTM tuh silakan komen. Kita lihat nanti awal-awal musim seperti apa Pedro Acosta di KTM. Apakah dia bisa bersaing untuk memperebutkan gelar atau hanya bisa maksudnya hanya bisa ngerecokin di depan, maksudnya peringkat 3 gitulah kayak Enea gitulah gitu. Enea kan yang kurang konsisten juga gitu ya. Tapi apakah bisa? Tapi menurut saya sih ya bisa aja ya, karena dia tim pabrikan tapi supportnya mungkin kurang. Tapi kalau memang nanti KTM bisa pulih kembali, potensinya besar. Acosta bisa jadi juara dunia. Dia skill punya, keberanian untuk nyalip itu ada gitu. Dan itu menjadi modal yang sangat penting untuk seorang pembalap itu. 3 itu tadi ya, ambisi, benar-benar mengasih bumbu drama gitu ya, kemauan untuk strategi yang bagus, kemauan untuk paling fundamental, yang paling penting untuk menjadi seorang juara dunia itu harus benar-benar konsisten gitu ya. Apalagi dengan Brad Binder, apalagi kan udah ada 4 ya, Tech 3 kan udah nggak ada gitu. Tech 3 itu udah sekarang diganti sama sponsor utamanya yakni Red Bull KTM Factory Racing seperti itu. Dari segi squad sih bagus ini, ada Viñales, ada Enea gitu ya, Brad Binder sama Acosta gitu ya. Tapi yang jadi sorotan pasti Acosta nih ya. Acosta yang jadi sorotan di KTM di musim yang nanti ini, kan lagi libur gitu ya. Tapi tetap kita bahas seperti apa nanti peluang Pedro Acosta ini, apalagi dia sudah kembali memakai nomor keramatnya gitu ya, yang membuat dia juara dunia, yakni nomor 37 gitu ya. Karena sebelumnya kan dia pakai nomor 31, walaupun itu katanya mirip aja gitu, jadi 1 itu kan kayak 7 titik tuh di atas gitu ya. Dan apakah nanti setelah kembali ke nomor keramat 37 dia bisa meraih gelar juara dunia seperti di Moto3 atau Moto2 gitu ya? Karena memang mitos atau nggak tahu nih ya, kayak nomor 7-nya Ronaldo gitu ya. Acosta kan waktu itu nggak juara dunia karena pakai nomornya udah dipakai sama yang lain, terus dia ganti nomor lain, nggak juara dunia. Tapi setelah dia pakai nomor 37 dia juara dunia seperti itu. Jadi apakah di KTM pabrikan ini dia bisa meraih gelar juara seperti apa gitu ya? Silahkan komen seperti apa menurut kalian Pedro Acosta ini. Apakah banyak yang berkomentar memang betul kata Pedro Acosta ini banyak omon-omon doang gitu ya, menambah bumbu terlalu banyak berbicara gitu, apalagi seperti seperti menantang gitu, seperti tidak, apalagi Acosta bilangnya dia tidak mau mencari teman di MotoGP karena dia ingin persaingan gelar itu panas gitu, membara gitu, kayak di Api Unggun gitu, membara, dan dia bisa meraih gelarnya dengan puas karena bisa menyingkirkan rivalnya itu, yang pokoknya tuh kayaknya tuh kalau saingan Pedro Acosta itu harus, kalau Acosta lagi perebutan gelar, dia kayaknya tuh harus side war gitu ya, perang mulut, terus perang mental juga, kayaknya dibuat rusuh gitu sama dia. Makanya dia kemarin ngomongnya nggak seru nih perebutan gelar tuh antara Pecco Martin, jadi harus ada bumbu sedapnya gitu, harus ada warnya gitu ya. Tapi menurut kalian apakah musim depan Pedro Acosta akan memperebutkan gelar, atau hanya di baris depan tapi kurang konsisten, atau jatuh lagi gitu ya? Menurut kalian seperti apa? Silahkan komentar di bawah ini, like, komen, dan juga subscribe seperti apa nanti pembalap muda berbakat Pedro Acosta ya. Nanti kita bahas lagi seputar MotoGP lainnya, mungkin Marquez, Pecco Martin, atau berita-berita yang lagi hot sekarang.
Kita bahas nanti bagaimana awal musim dan apa ya, situasi-situasi pabrikan sekarang seperti apa, seperti Yamaha, Honda, dan juga pabrikan atau satelit yang lainnya, atau pemuda apa namanya, pemuda berbakat lainnya, balap pemuda pembalap muda berbakat lainnya ya, mungkin seperti Ai Ogura yang baru masuk ya, dia juga kan juara Moto2 tuh ya, apakah bisa bersaing, nanti kita bahas. Dan apa, Pelmin Aldeguer gitu ya, iya apakah nanti bisa itu ya. Oke, terus sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa kembali di Imam Towi GP, membahas seputar MotoGP yang menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.